Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait pelaksanaan kegiatan lokakarya dari mulai lokakarya orientasi sampai dengan lokakarya ke-7 program pendidikan guru penggerak tahun 2024. Teman-teman semuanya perlu diketahui yang saat ini angkatan 10 dan angkatan 11 tentunya untuk angkatan 10 sudah sampai di lokakarya kedua, sedangkan angkatan 11 ini masih mau menuju di lokakarya orientasi dan mungkin masih bingung terkait apa sih kegiatan di lokakarya dan apa saja yang harus dilakukan di kegiatan lokakarya. Jadi teman-teman semuanya, sebelum saya menjelaskan terkait lokakarya, tentunya teman-teman harus tahu ya, teman-teman harus tahu untuk masing-masing angkatan itu memiliki jadwal kegiatan. Jadwal kegiatannya bisa teman-teman cek di sini contohnya untuk angkatan 11 ini bisa teman-teman cek untuk jadwal kegiatannya yaitu dimulai pendidikan dari tanggal 13 Juni 2024 nanti dilakukan pretest paket modul 1 14 Juni dan dilakukan lokakarya orientasi pada tanggal 22 Juni 2024 dan nanti lanjut ke kegiatan yang lain atau di sini bisa teman-teman cek lokakarya 1 di 20 Juli 2024 sampai dengan lokakarya ke-7. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwasannya untuk eh, kegiatan pendidikan guru penggerak ini menggunakan alur merdeka ya teman-teman. Dimana di sini bisa teman-teman cek di paket modul 1 itu diawali dengan pelaksanaan pembukaan PGB angkatan 11, pretest paket modul 1, lokakarya orientasi, mulai dari diri atau bisa disingkat ya nanti teman-teman di sini alur merdeka yaitu M-nya mulai dari diri, E-nya eksplorasi konsep, R-nya ruang kolaborasi, D-nya demonstrasi kontekstual, E-nya elaborasi dan hanya aksi nyata. Nah, inilah kegiatan yang teman-teman nanti akan lakukan selama mengikuti pendidikan guru penggerak, baik angkatan 10 maupun angkatan 11. Nah, setelah teman-teman mengetahui alur dan jadwalnya, teman-teman masih bingung apa sih yang dilakukan pada saat kegiatan lokakarya. Jadi nanti di LMS-nya pengajar praktik atau LMS-nya calon guru penggerak itu ada menu yang namanya lokakarya. Di menu itu teman-teman tahu atau bisa cek kalau memang teman-teman tidak bisa cek di menu lokakarya, ini saya akan tunjukkan satu persatu. Nah, di lokakarya orientasi atau lokakarya 0 ini dilakukan pada minggu pertama yaitu terkait pemahaman bermakna tentang proses belajar di pendidikan guru penggerak dan produk yang dihasilkan nanti setelah lokakarya itu ada kesepakatan peran calon guru penggerak dan kepala sekolah, peta posisi diri dan rencana pengembangan kompetensi calon guru penggerak. Di mana produk ini dihasilkan ketika teman-teman nanti dibersamai oleh pengajar praktik untuk membuat kesepakatan dengan kepala sekolah, menentukan posisi diri dan rencana pengembangan kompetensi calon guru penggerak. Nah, untuk hal apa saja yang dibutuhkan selama lokakarya, tentunya sama pengajar praktik akan disampaikan. Dan bahan-bahan yang digunakan pun itu sebagian besar akan disiapkan oleh Balai Guru Penggerak dan nantinya teman-teman ketika lokakarya akan dibersamai oleh pengajar praktik. Khusus di lokakarya orientasi, teman-teman nanti akan datang bersama kepala sekolah karena pada saat lokakarya orientasi ini atau lokakarya 0 ini nanti akan ada kegiatan untuk menyamakan atau membuat kesepakatan untuk kepala sekolah dan calon guru penggerak itu sendiri. Nah, di sini teman-teman, jadi nanti di kegiatan lokakarya tentunya pengajar praktik itu akan menginput daftar hadir dan akan menginput penilaian keaktifan pada lokakarya orientasi. Jadi lokakarya itu nanti teman-teman akan dinilai oleh pengajar praktik ya. Nah, untuk bahan-bahannya terkait LK, lembar kegiatan dan sebagainya itu sudah ada eh, sudah disediakan oleh Balai Guru Penggerak dan nanti akan dipandu oleh pengajar praktik. Jadi di lokakarya 0 nanti teman-teman itu
memahami terkait ekosistem sekolah, terkait pengembangan kompetensi. Lebih rincinya ini saya tunjukkan apa saja sih yang dilakukan di lokakarya orientasi. Jadi nanti lokakarya orientasi itu tujuannya supaya calon guru penggerak memahami program pendidikan guru penggerak. Yang kedua, calon guru penggerak mengidentifikasi posisi diri. Calon guru penggerak dapat membuat rencana pengembangan dan calon guru penggerak memahami pentingnya membuat portofolio. Jadi ini nanti tujuan akhirnya, dan produk yang dihasilkan seperti yang saya sampaikan tadi itu ada kesepakatan CGP ya. Ada kesepakatan CGP, ada peta posisi di daraja, ada rencana pengembangan kompetensi calon guru penggeraknya. Nah, di sini agendanya teman-teman nanti secara garis besar seperti ini ya. Ada pembukaan, perkenalan calon guru penggerak dan tim pendukung, pemetaan harapan dan kekhawatiran, perjalanan guru penggerak, posisi diri, membuat rencana pengembangan diri, pengenalan portofolio digital, refleksi, dan penutup. Nah, ini nanti yang akan dilakukan. Jadi tentunya ketika lokakarya orientasi ini teman-teman tidak perlu khawatir. Intinya nanti akan disampaikan oleh pengajar praktik di masing-masing kelasnya. Tentunya kalau teman-teman sudah memasuki LMS, tentunya sudah dipetakan atau sudah ada pengkelasannya. Begitu ya, teman-teman, ada kelasnya masing-masing yang dibina oleh pengajar praktiknya masing-masing. Nah, inilah di lokakarya orientasi. Jadi, bahasa lainnya yaitu lokakarya 0. Selanjutnya, ini saya akan jelaskan di lokakarya 1. Kalau kita cek di jadwal berdasarkan penjadwalan angkatan 11, lokakarya 1 ini dilakukan tanggal 20 Juli 2024 ya. Oke, kita cek di lokakarya 1. Lokakarya 1 ini nanti pemahaman bermaknanya adalah komunitas praktisi sebagai wadah untuk mengembangkan kompetensi pemimpin pembelajaran dalam menggerakkan ekosistem pendidikan, di mana produk yang dihasilkan yaitu pemetaan komunitas praktisi yang sudah ada untuk mengoptimalkan perannya sebagai guru penggerak. Sama seperti yang saya sampaikan di lokakarya orientasi, lokakarya 1 ini nanti akan ada daftar hadirnya juga, akan ada catatan hasil lokakarya, dan akan ada penilaian keaktifan. Jadi selama lokakarya ini teman-teman nanti dinilai oleh pengajar praktik. Lebih jelasnya apa yang akan dilakukan di lokakarya 1, kita coba buka rencana moderasinya. Di rencana moderasinya nanti teman-teman akan menghasilkan produk yaitu pemetaan komunitas praktisi yang sudah ada untuk mengoptimalkan perannya sebagai guru penggerak. Jadi nanti harapannya ketika sudah menyelesaikan lokakarya 1, teman-teman itu mampu merefleksikan peran, nilai, serta kompetensi guru penggerak. Yang kedua, dapat memahami pengertian dan arti penting komunitas praktisi, memetakan komunitas praktisi di daerahnya, merefleksikan peran guru penggerak dalam komunitas praktisi, dan memahami optimalisasi dampak komunitas di satuan pendidikan. Nah, inilah nanti gambaran pelaksanaannya. Agendanya ngapain? Ini bisa teman-teman cek ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman untuk lokakarya 1. Selanjutnya saya jelaskan di lokakarya 2. Sama halnya di lokakarya 1 dan lokakarya orientasi, lokakarya 2 ini dilakukan di bulan kedua pelaksanaan pendidikan guru penggerak. Kalau kita cek di jadwal, lokakarya 2 dijadwalkan 10 Agustus 2024 ya teman-teman.
10 Agustus 2024, di mana pemahaman bermaknanya yaitu visi guru penggerak mengenai lingkungan belajar yang positif, melandasi proses pengembangan kodrat murid yang selamat dan bahagia. Di mana nanti produk yang dihasilkan, rencana terkait prakarsa perubahan yang terbaru. Yang kedua, rencana terkait strategi penyampaian disiplin positif di kelas dan konteks sekolah yang sudah diberi umpan balik oleh calon guru penggerak lain yang terbaru. Sama seperti yang sebelumnya, di loka-loka ini akan dilakukan penilaian kehadiran, keaktifan, dan catatan loka karya. Untuk lebih jelasnya, saya akan tunjukkan kegiatan di loka karya 2 itu secara garis besar apa. Garis besar, kegiatan lokakarya kedua itu terkait visi guru penggerak mengenali lingkungan belajar yang positif, melandasi proses pengembangan kodrat murid yang selamat dan bahagia. Nah, untuk produk yang dihasilkan yaitu rencana terkait prakarsa perubahan yang terbaru, level diri yang sudah diberi umpan balik oleh calon guru penggerak lain, dan yang kedua rencana terkait strategi penyampaian disiplin positif kelas dan konteks sekolah yang sudah diberikan umpan balik oleh calon guru penggerak lain yang terbaru. Di mana tujuannya nanti peserta dapat menjelaskan pengembangan kemajuan prakarsa aksi nyata modul 1.3 serta memperbaharui rencana berdasarkan umpan balik. Yang kedua, CGP dapat menjelaskan rencana penyampaian disiplin positif di kelas. Yang ketiga, peserta dapat menunjukkan kemampuan mempraktikkan segitiga restitusi, dan peserta dapat menunjukkan kemampuan dalam memandu pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini nanti secara garis besar kegiatannya ada di tujuan belajarnya. Oke, nah agendanya apa saja? Ini teman-teman. Agendanya yang pertama pembukaan, yang kedua presentasi dan umpan balik modul 1.3, yang ketiga presentasi dan umpan balik rencana aksi nyata modul 1.4, review singkat keyakinan kelas dan segitiga restitusi, latihan membuat keyakinan kelas, praktik segitiga restitusi, dan ditutup dengan penutup di kegiatan lokakarya kedua. Ini garis besar pelaksanaan pendidikan guru penggerak untuk lokakarya kedua. Selanjutnya saya jelaskan di lokakarya ketiga, untuk lokakarya keempat, dan selanjutnya akan saya jelaskan di session berikutnya ya. Kita coba cek di lokakarya ketiga. Untuk lokakarya ketiga, teman-teman, ini dilakukan pada bulan ketiga. Pemahaman bermaknanya ialah penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional memungkinkan guru untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Di mana produknya yaitu ada hasil refleksi dari simulasi, hasil refleksi dari praktik mindfulness dan integrasi 5 kompetensi sosial emosional, strategi berbagi pengalaman belajar dengan rekan sejawat ya. Nah, sama halnya di lokakarya sebelumnya, bahwasanya untuk lokakarya sebelumnya ini juga akan dilakukan penilaian ya, akan dilakukan penilaian terkait pelaksanaan lokakarya ketiga. Sama halnya di lokakarya sebelumnya ya. Nah, untuk lebih rincinya saya akan tunjukkan untuk tujuan pembelajaran secara spesifik atau tujuan pelaksanaan lokakarya di lokakarya ketiganya seperti apa. Namun sebelum saya tunjukkan, saya lihatkan dulu ya, lokakarya ketiga ini akan dilakukan di bulan ketiga kalau berdasarkan penjadwalan di tanggal 14 September 2024. Oke, kita coba cek secara detail untuk pelaksanaan lokakarya ketiga. Nah, untuk lokakarya ketiga ini seperti yang saya jelaskan ya, pemahaman bermaknanya yaitu penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional memungkinkan guru untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran, di mana produk yang dihasilkan yaitu berupa hasil refleksi dari simulasi dan penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, hasil refleksi dari praktik mindfulness dan integrasi 5 kompetensi sosial emosional dalam praktik mengajar. Yang ketiga, strategi berbagi pengalaman belajar dengan rekan sejawat mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Nah, tujuannya itu CGP mampu mendemonstrasikan pemahaman mereka tentang pembelajaran berdiferensiasi.
Jadi nanti ada kegiatan demonstrasi. CGP mampu mendemonstrasikan pemahaman mereka mengenai mindfulness dan integrasi 5 kompetensi. Yang ketiga, CGP merencanakan strategi berbagi dengan rekan sejawat mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Nah, secara garis besar agendanya apa? Agendanya yang pertama pembukaan, yang kedua simulasi pembelajaran berdiferensiasi, praktik berkesadaran penuh mindfulness, 4 praktik integrasi 5 kompetensi sosial emosional dalam rencana pembelajaran, 5 membuat rencana berbagi pengalaman belajar konsep pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional, dan nanti diakhiri dengan kegiatan penutup. Nah, inilah gambaran secara garis besar pelaksanaan lokakarya orientasi sampai dengan lokakarya ketiga, 3. Nah, apa-apa saja yang dilakukan pun sudah saya jelaskan. Jadi, intinya ketika lokakarya teman-teman nanti akan di-invite untuk mengikuti kegiatan biasanya di weekend ya teman-teman ya, di hari Sabtu biasanya. Nah, nanti teman-teman di sana akan berbagi tentang apa yang sudah teman-teman pahami, tentang apa yang sudah teman-teman lakukan berdasarkan agenda-agenda pada setiap lokakarya 0 ataupun 1, 2, dan 3. Jadi seperti itu ya teman-teman, tidak perlu bingung atau tidak perlu khawatir tentang pelaksanaan lokakarya. Dan biasanya lokakarya ini akan difokuskan pada titik tertentu. Informasi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan teman-teman tidak bingung terkait penjelasan saya. Terima kasih, salam data, salam literasi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video official 1, 2, dan 3. Channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data.